Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Itu dalam keyakinan kita, ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oke, baik Dis. Untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya, kamu menuduh nabiku buta huruf ya Dis ya. Nah inilah teman-teman semuanya ya, dia nggak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf. Kenapa ku bilang seperti itu? Yesus buta huruf ya, tidak ditemukan satupun tulisan dari Yesus sampai sekarang. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapin Ustadz Yusuf PI ya. Dimana teman-teman sekalian, dia ini tidak terima ketika diskusi dengan Edis TV mengenai nabinya yaitu Muhammad. Dikatakan bahwa dia buta huruf. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, ini harusnya dia tidak keberatan ya ketika dibilang Muhammad buta huruf. Karena memang jelas, kalau justru Nabi Muhammad tidak buta huruf, maka diragukan ya kitab suci Al-Quran. Karena ternyata katanya ya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Muhammad. Nah kalau kemudian dia bisa membaca, nah ini menjadi masalah di kalangan umat Islam. Ya jadi teman-teman sekalian, nanti kita akan nonton ya keterangan daripada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa memang Nabi Muhammad itu buta huruf. Ya, sekalipun ada juga yang menolak. Karena misalnya ini almarhum Buya Sakur, dia katakan bahwa saya tidak menerima kalau bilang Muhammad itu buta huruf. Karena buta huruf itu identik dengan bodoh, begitu ya. Sehingga dia tidak mau jika nabinya dikatakan nabi buta huruf. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik. Karena kemudian Yusuf PI menyerang kekristenan dengan berkata bahwa Yesus juga buta huruf hanya karena Yesus Kristus tidak menulis kitab. Buat apa Yesus menulis kitab? Ya, Yesus datang kan menggenapi apa yang tertulis tentang dirinya dan menyampaikan hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang kemudian dituliskan oleh para rasul dan diberitakan kepada segala bangsa. Baik, sebelum kita panjang lebar teman-teman sekalian, seperti biasa kita tonton dulu video daripada Ustadz Yusuf berikut ini. Oke, baik Dis. Untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya, kamu menuduh nabiku buta huruf ya Dis ya. Nah inilah teman-teman semuanya ya, dia nggak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf. Kenapa ku bilang seperti itu? Yesus buta huruf ya, tidak ditemukan satupun tulisan dari Yesus sampai sekarang. Makanya ku bilang kalian ini pengikut Tuhan buta huruf. Anak TK pun bisa. Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan haruslah kau bakar, harus. Macam mana pula kau? Susah memang pengikut Tuhan buta huruf ini. Apakah tuduhanku ini tidak berdasar? Pasti berdasar, Dis. Coba kamu carikan ya, kalau Tuhan kamu itu, kamu klaim dia tidak buta huruf, tunjukkan padaku tulisan asli Yesus. Ya, bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Paulus, bukan pula tulisan Yohanes, bukan pula tulisan Markus, tapi tulisan asli dari Yesus itu sendiri. Ya, kalau kamu mau membuktikan kalau Tuhanmu itu tidak buta huruf, Dis ya.
Makanya susah aku bilang menjelaskan sama pengikut Tuhan buta huruf, Mas. Teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman kalian bisa melihat bagaimana argumentasi Yusuf PI ini, yang kemudian teman-teman sekalian tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Edis TV. Jadi selengkapnya teman-teman bisa melihat di channelnya Edis TV, atau mungkin bisa melihat di VT-nya di TikTok. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali karena ini adalah tuduhan tanpa berdasar daripada Yusuf PI bahwa Yesus Kristus buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, begitu ya. Karena buta huruf demikian. Iya kan? Nah, untuk membenarkan dulu apa yang menjadi pernyataan Edis dan juga pernyataan kita selama ini bahwa Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena kan ketika malaikat Jibril datang kepadanya di sebuah goa, yaitu goa Hiro, dia katakan kan, "Ikro, bacalah ini." Dia katanya, "Aku tidak bisa membaca." Sekali lagi malaikat itu bertanya kepadanya, "Ikro, Ikro." Tapi dia nggak bisa baca. Ya. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa baca tulis. Dan kemudian biasanya juga ustadz-ustadz mereka mencocokmologikan tentang Nabi Muhammad ini di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Nabi Yesaya 29 ayat 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini. Dan dia berkata, "Aku tidak bisa membaca." Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dan dia katakan, "Aku tidak bisa membaca sebab kitab itu termaterai." Nah, ini biasanya dikutip satu ayat ini untuk membenarkan bahwa Muhammad benar-benar buta huruf. Sekalipun mereka tidak mau berani membaca ayat 13 dan 14-nya ya. Karena di situ kan berbicara tentang bangsa, bukan kepada personal, bukan kepada seseorang, tapi ini kepada bangsa yang buta. Oke ya. Jadi kita dengarkan dulu beberapa ustadz yang berkomentar memberikan pembenaran bahwa Muhammad itu buta huruf. Berikut videonya. Itu dalam keyakinan kita, ummi. Ummi Ya, ini itu kan artinya buta Jafar huruf, ya, teman-teman tidak ya. bisa membaca, tidak bisa menulis. Kan? Kita tepuk tangan dulu. Memang benar-benar buta huruf. Oke. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Ini Ustadz Muhammad Al-Hidayah. gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Oh, udah Ya, dua dan ustadz pengertian yang ummi ngomong di ya. kalangan orang Kita Arab tepuk pada tangan saat lagi. itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal. Sekarang semua kita orang nggak bisa baca, dengarkan nggak Ustaz bisa Abdul tulis. Somad ini ya, yang ngomong sekarang. Ada Ustaz sebagian Abdul Somad. orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, Huruf dengan itu tidak mukjizat bisa ya, menulis, teman-teman, tidak bisa kata. membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz Allah. Mana ayat? Oke, untuk ketiga kalinya kita tepuk tangan ya teman-teman ya. Untuk ketiga ustadz yang sudah berbicara bahwa Muhammad itu buta huruf. Nah, Ustadz Yusuf PI ini pandangannya seperti apa? Muhammad tidak buta huruf. Dan itu akan menjadi ya persoalan lain nantinya Pak Ustadz Yusuf. Kenapa? Karena kita akan kejar bagaimana kemudian Al-Quran itu. Ya, kalau memang buta huruf berarti bisa jadi selama ini Nabi Anda membaca kitab-kitab sebelumnya. Kalau Anda bilang nabimu tidak buta huruf. Ya, jadi tiga ustadz mengatakan buta huruf, tapi kalau Ustadz Yusuf berkata tidak buta huruf, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, apakah kemudian Yesus Kristus itu buta huruf? Yesus Kristus tidak baca tulis, tidak bisa baca tulis. Ya. Untuk menentukan buta huruf itu bukan dengan harus menulis kitab atau bisa baca tulis itu lalu harus nulis kitab. Iya kan? Kan tidak semua orang yang bisa membaca, bisa menulis, lalu dia harus cetak buku. Harus membuat buku misalnya. Ya. Mungkin metodologi apakah dia buat begitu ya. Jadi tidak harus demikian.
Tapi kalau kita mau lihat bahwa Yesus Kristus tidak buta huruf karena Yesus belajar di bawah asuhan daripada ibunya sendiri. Sehingga dia tahu tentang seluk-beluk, tentang tradisi Yahudi. Dia tahu semua segala sesuatunya dalam keadaannya sebagai manusia. Dan teman-teman sekalian, Yesus Kristus bisa membaca. Siapa bilang tidak bisa membaca Yesus Kristus? Bisa. Dia adalah Tuhan, kok masa Tuhan tidak bisa membaca? Mari kita melihat Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Ya, di sini diterangkan Yesus, perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya, hendak membaca dari Alkitab. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ya. Jelas teman-teman sekalian, Yesus tidak buta huruf. Yesus bisa membaca, bisa menulis. Yesus Kristus ya bisa melakukan ya apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi pada waktu itu. Ya. Nah, kenapa kemudian ini pertanyaan Yusuf PI yang ditanyakan, kalau begitu buktikan di mana buku yang ditulis oleh Yesus. Nah, Yesus Kristus tidak menulis kitab karena dia adalah penggenapan daripada hukum. Makanya ketika membaca kitab Nabi Yesaya saja dikatakan bahwa nats ini ya tergenapi. Kita melihat ya di dalam ayat yang ke-21. Lalu memulailah mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya tergenapi dalam Yesus Kristus. Karena Nabi Yesaya menubuatkan tentang dirinya. Nah, kalau Anda melihat dalam Lukas 16 ayat 16. Juga dikatakan di situ bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada Yohanes. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahi memasukinya. Dan dalam Matius pasal 11 ayat 12 sampai 13. Ya, kitab para nabi dan hukum Taurat itu hanya berlaku sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Lalu teman-teman sekalian, Yesus Kristus sebagai penggenapan semuanya. Ngapain dia menulis kitab? Dia kan penggenapan, menyempurnakan apa yang telah tertulis tentang dirinya. Kemudian, ya, dengan matinya di atas kayu salib menurut Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya di atas kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi ya satu ya di dalam dirinya dan mendatangkan damai sejahtera. Dan ini sangat-sangat jelas bagi kita. Lalu Yesus Kristus tidak menulis kitab karena dia adalah penggenapan itu. Tapi dia mengajar lalu dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kemudian para rasul-rasul yang lain. Ya, di kisah para rasul Anda bisa menemukan di situ. Memberitakan tentang kabar baik yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Apa itu kabar baik? Yaitu evangelion. Apa itu evangelion? Yaitu Injil. Injil itu adalah berbicara tentang kelahiran, ya, kematian, kebangkitan dan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan Injil seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang gedebuk jatuh dari langit yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tidak demikian. Injil dalam perspektif kekristenan adalah kitab ya yang telah ditulis oleh murid-murid Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentang apa yang mereka tulis? Tentang pribadi Injil itu, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Baik teman-teman sekalian, itulah tanggapan kita, ya, reaction kita dan cara kita mengcounter keimanan kita. Biarlah teman-teman diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Amin.